Heboh, petinggi MPR minta Sri Mulyani dipecat lantaran tersangkut BLBI. Gawat, gawat, gawat. Ya jangan salah, cara-cara seperti itu malah nggak produktif. Lakukan rapat dengan pemerintah, cari solusi. Kalau dengan cara minta diberhentikan segala macam, biasanya malah dipertahankan sama Pak Jokowi. Nah kan sia-sia kalau itu. Dia juga tahu Menteri Keuangan kita, Bu Sri Mulyani itu adalah kebanggaan kita karena masuk sebagai Menteri terbaik Asia Pasifik, masuk sebagai Menteri terbaik dunia, masuk ke banyak penghargaan dari internasional. Semua orang menghargai kok. Semua orang hormat pada Bu Sri Mulyani. Dan kalau ada kita yang menyampaikan seperti itu, yang mungkin belum mengerti masalah ekonomi makro. Ancaman pemecatan kepada Pak Menteri Keuangan, saya pikir ini sudah mulai masuk pada ranah politis ya. Bagaimana MPR kemudian mengintervensi kelembagaan presiden. Penetapan menteri itu kan menjadi otoritas presiden ya. Nah ini yang saya pikir kita perlu melihat ya bahwa menjelang 2024 ini sudah mulai bermain ini beberapa menteri atau MPR ya karena berlatar belakang politisi gitu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Salah satu menteri andalan Jokowi di Kabinet Indonesia Maju adalah Sri Mulyani. Sosok wanita hebat satu ini selalu mendapatkan kepercayaan Presiden. Lantaran keuletannya dalam mengatur keuangan pun, dirinya tidak pernah takut berhadapan dengan mafia kakap yang menggerogoti uang negara. Sri Mulyani tidak takut menghadapi Abu Rizal Bakri yang terus mengolok pembayaran Lapindo, termasuk berhadapan dengan dua anak cendana yakni Bambang dan Tommy. Dan kini dengan berani ia menyerempet petinggi MPR bukan tanpa sebab. Ini lantaran karena nama wakil ketua MPR terseret kasus BLBI yang kini tengah diaudit oleh Sri Mulyani. Alasan pemangkasan anggaran dijadikan alasan agar Jokowi memecat Sri Mulyani. Padahal pemangkasan ini bisa jadi terkait kondisi negara yang tengah menghadapi pandemi. Tengoklah, guru yang harus menerima dengan kenaikan UMR yang berkisar di antara 1%. Banyak juga PNS yang terpaksa mengalami pemotongan tunjangan akibat situasi saat ini. Lantas kenapa sampai Sri Mulyani yang harus jadi sasaran? Ya, sebelumnya seperti dilansir dari sindonews.com, MPR meminta Presiden Jokowi untuk memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hal ini disampaikan Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad berdasarkan hasil rapat bersama sepuh pimpinan MPR RI, padahal menjelaskan alasan MPR ingin Jokowi memecat Sri Mulyani karena minimnya anggaran MPR RI. Padahal saat ini MPR memiliki 10 orang. Paling sementara saat MPR masih 5 pimpinan, belum pernah ada pemangkasan. Sekarang anggaran MPR terbatas. Padahal pimpinannya ada 10 anggaran. Kita juga mengalami penurunan. Padahal dulu waktu pimpinan masih 5 anggaran, diberi tidak diturunkan, kata Fadel. Sri Mulyani juga menjanjikan akan melakukan rapat dengan MPR RI sebanyak 6 kali, sementara yang teralesiasi hanya 4 kali. Pimpinan MPR rapat dengan Kementerian Keuangan sudah ada janji, tapi banyak yang batal. Dilakukan karenanya kita dari pimpinan MPR mengusulkan kepada Presiden untuk memberhentikan Saudara Menteri Keuangan karena tidak efek dan tidak cakap melakukan kebijakan negara, desaknya. Fadel mengaku MPR kecewa dengan berbagai sikap Sri Mulyani, terutama terhadap MPR RI. Bahkan beberapa teman di kabinet ada yang menyebut ada konflik dengan Menteri Keuangan. Berita aneh ini kalau ditelusuri lebih dalam, ternyata terkait dengan kasus BLBI yang ditangani oleh Sri Mulyani. Usut punya usut, sang wakil ketua MPR ternyata punya hutang yang belum dibaca. Luar biasa.
Seperti dilansir dari katadata.co.id, data Kementerian Keuangan menyebutkan ada sebanyak 20 konglomerat yang masih punya kewajiban hak tagih pemerintah terkait pengucuran BLBI. Total kewajiban partai PAM tersebut sebesar 30 ke 43 triliun rupiah pada Desember 2020. Beberapa konglomerat tersebut telah dipanggil oleh Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan BLBI. Fadel Muhammad punya kewajiban membayar hutang sebesar 136,4 miliar rupiah atas kepemilikan bank. Tanpa dengan berita ini menegaskan bahwa kemungkinan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad tidak punya itikat baik melunasi hutangnya kepada negara. Sebaliknya ia malah menyuruh Jokowi memecat Sri Mulyani dengan alasan pemangkasan anggaran. Bisa jadi alasan sebenarnya agar ia tidak lagi dikejar tagihan hutang oleh Sri Mulyani. Kalau begitu sebaiknya Fadel saja yang ditendang dari MPR dan kalau perlu dibawa ke kantor polisi jika tak mau melunasi hutangnya. Zaman era digital seperti sekarang ini sangat gampang menelusuri rekam jejak seseorang di balik suara nyaring pemerintah. Jangan-jangan ada kebusukan diri sendiri yang hendak ditutupi. Jadi ya semoga saja Jokowi acuh teriakan MPR dan menyuruh Sri Mulyani untuk tegas mengusut kasus BLBI. Sekalipun yang dihadapi dalam petinggi MPR, kalau nggak mau ikut memajukan bangsa, setidaknya jangan jadi benalu bagi negara. Toh sepak terjang Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan yang membantu Presiden Jokowi dalam mengolah anggaran pendapatan belanja negara. Tidak perlu diragukan lagi, anggaran besar digelontorkan sebagai stimulan ke berbagai sektor untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya pun mampu mendongkrak pendapatan negara. Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan adalah bendahara negara yang mampu menjaga keuangan negara agar setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar mencapai target pembelanjaan. Salah satu menteri andalan Jokowi di Kabinet Indonesia Maju adalah Sri Mulyani. Sosok wanita hebat satu ini selalu mendapatkan kepercayaan Presiden. Lantaran keuletannya dalam mengatur keuangan pun, dirinya tidak pernah takut berhadapan dengan mafia kakap yang menggerogoti uang negara. Sri Mulyani tidak takut menghadapi Abu Rizal Bakri yang terus mengolok pembayaran Lapindo, termasuk berhadapan dengan dua anak cendana yakni Bambang dan Tommy. Dan kini dengan berani, ia menyerempet petinggi MPR bukan tanpa sebab. Ini lantaran karena nama Wakil Ketua MPR terseret kasus BLBI yang kini tengah diaudit oleh Sri Mulyani. Alasan pemangkasan anggaran dijadikan alasan agar Jokowi memecat Sri Mulyani. Padahal pemangkasan ini bisa jadi terkait kondisi negara yang tengah menghadapi pandemi. Tengoklah, guru yang harus menerima dengan kenaikan UMR yang berkisar di antara 1%. Banyak juga PNS yang terpaksa mengalami pemotongan tunjangan akibat situasi saat ini. Lantas kenapa sampai Sri Mulyani yang harus jadi sasaran? Ya, sebelumnya seperti dilansir dari sindonews.com, MPR meminta Presiden Jokowi untuk memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hal ini disampaikan Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad berdasarkan hasil rapat bersama sepuh pimpinan MPR RI, padahal menjelaskan alasan MPR ingin Jokowi memecat Sri Mulyani karena minimnya anggaran MPR RI. Padahal saat ini MPR memiliki 10 orang. Paling sementara saat MPR masih 5 pimpinan, belum pernah ada pemangkasan. Sekarang anggaran MPR terbatas. Padahal pimpinannya ada 10 anggaran. Kita juga mengalami penurunan. Padahal dulu waktu pimpinan masih 5 anggaran, diberi tidak diturunkan, kata Fadel. Sri Mulyani juga menjanjikan akan melakukan rapat dengan MPR RI sebanyak 6 kali, sementara yang teralesiasi hanya 4 kali. Pimpinan MPR rapat dengan Kementerian Keuangan sudah ada janji, tapi banyak yang batal. Dilakukan karenanya kita dari pimpinan MPR mengusulkan kepada Presiden untuk memberhentikan Saudara Menteri Keuangan karena tidak efek dan tidak cakap melakukan kebijakan negara, desaknya. Fadel mengaku MPR kecewa dengan berbagai sikap Sri Mulyani, terutama terhadap MPR
keabadian.